Di pemilu 2024, untuk ketiga kalinya, PAN mendukung Prabowo Subianto untuk berlaga bersama Gibran Rakabuming Raka. Bagi PAN, Pak Prabowo dan Gerindra bukan sekedar kawan setia, sahabat sejati, tetapi Pak Prabowo sudah menjadi saudara saya. Presiden terpilih, Prabowo Subianto berpidato di acara penutupan Kongres ke-6, Partai Amanat Nasional, PAN, yang digelar Sabtu, 24 Agustus 2024. Prabowo menyinggung soal hinaan, fitnah yang kerap diterimanya. Prabowo juga berbicara mengenai tujuan partai politik untuk berjuang bersama rakyat. Meski begitu, diakui Prabowo ada juga yang haus kekuasaan coba mengatur dengan kekuatan-kekuatan lain. Pensiunan Jenderal Bintang 4 itu mengaku siap bertaruh nyawa demi bangsa dan tanah airnya. Dia tak peduli meski pernah dituduh pelanggar HAM hingga hendak melakukan makar. Sahabat-sahabat saya yang sejati, saya lihat hadir di sini, kawan-kawan lama dari sejak lama kita telah berjuang bersama. Karena itu sangat menggembirakan bahwa Partai PAN masih memberi kepercayaan kepada Pak Zulkifli Hasan dan Pak Hatta Rajasa dan kawan-kawan lainnya semuanya yang hadir di sini. Kreativitas itu adalah indikator kecerdasan. Dan kenapa PAN dan Gerindra, PAN, tokoh-tokoh PAN dan Prabowo itu kenapa bisa klop, bisa klik, bisa jadi satu? Mungkin karena baik PAN dan Gerindra terdiri dari anak-anak Indonesia yang cerdas-cerdas. Tapi ternyata dalam kehidupan manusia, walaupun kecerdasan sangat penting, tapi lebih penting adalah hati. Lebih penting adalah apa yang ada di hati. Kecerdasan, hatinya busuk. Kecerdasan, hatinya tidak jujur. Kecerdasan tanpa nilai-nilai yang baik justru berbahaya bagi kepentingan rakyat banyak, kepentingan manusia. Ini yang saya alami. Kenapa tokoh-tokoh PAN sama saya dan rekan-rekan Gerindra itu bisa sekian tahun berjuang bersama? Karena nilai-nilai kita banyak sekali persamaannya. Kita adalah anak-anak bangsa yang rasional. Kita adalah anak-anak bangsa yang berasal dari rakyat. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita dambakan, apa yang kita inginkan, itu juga diinginkan oleh rakyat kita. Rakyat dimanapun, manusia dimanapun, ingin di dalam hatinya, ingin punya rasa aman. Aman dari kelaparan,
aman dari kemiskinan. Itu yang mendorong kita semua. Karena itu, karena kita punya rasionalitas, karena kita punya akal sehat, karena kita bisa melihat, kita lihat yang benar itu bagaimana, yang tidak benar itu bagaimana. Karena kita punya rasionalitas, kita bisa tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar. Dan karena itu, kalau kita berjumpa seorang rekan, seorang kawan yang punya nilai yang sama, yang punya keinginan yang sama, yaitu mencari yang terbaik untuk rakyat kita, pasti kita klop, pasti kita bersatu, kita berjuang bersama. Saudara-saudara sekalian, apa arti politik? Apa arti politik? Arti politik yang saya belajar dari buku. Arti politik dalam arti keilmuan. Politik adalah suatu kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti politik yang diajarkan di fakultas. Keinginan, kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Kemudian dalam pelaksananya, ya, politik mengatur kekuasaan. Dan karena ingin menjalankan politik untuk memperbaiki kepentingan rakyat, perlu untuk berkuasa, perlu untuk mendapat kekuasaan. Tapi kita memilih mendapat kekuasaan, meraih kekuasaan dengan minta izin dari rakyat. Kita datang ke rakyat, minta rakyat untuk memberi mandat kekuasaan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, itu yang dijalankan oleh semua partai politik, itu yang kita jalankan, walaupun mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan, dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat. Nah, ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, niat baik sangat penting, tapi niat baik tidak cukup. Kita, bangsa kita, orang-orang yang niat baik, orang-orang yang berkeinginan baik, orang-orang yang dibesarkan oleh guru, oleh ustadz, oleh orang tua dengan nilai-nilai yang baik, sering ditipu, dibohongi oleh orang-orang yang licik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang lain di bibir, lain di hati. Hari ini saya merasa berada di kalangan sahabat, karena itu saya ingin bicara dari hati saya. Bukan saya mau jelek-jelekan siapapun, kita tidak mau menjelek-jelekan siapapun. Dan kalau saudara ingat dan melihat sepak terjang saya jarang sekali membalas hujatan, hinaan, ejekan kepada diri saya, fitnahan. Saya yang pertaruhkan nyawa saya untuk republik ini, saya pertaruhkan nyawa saya untuk rakyat saya. Saya dituduh
mau lakukan makar, mau kudeta, saya dituduh pelanggar HAM, itu tidak ada apa-apa bagi saya, tidak apa-apa. Jangankan hinaan, ejekan, fitnah, jiwa saya, nyawa saya serahkan kepada bangsa dan negara ini. Tapi karena saya berada di kalangan sahabat-sahabat yang setia dari dulu, izinkan saya kadang hari ini, saat ini, untuk beberapa saat saya mau sampaikan isi hati saya. Pertama, isi hati saya. Terima kasih. Isi hati saya, terima kasih Partai Amanat Nasional. Terima kasih atas kesetiaanmu. Terima kasih kau selalu berada di sebelahku. Terima kasih, walaupun kita mengalami kekalahan berkali-kali, kau tetap di sebelahku. Karena tadi kita bertindak, kita bergerak, kita berkiprah, kita mengabdi karena kita ingin perbaiki kehidupan rakyat kita. Saudara-saudara berkorban di politik, berkorban di politik. Ini hari libur, kalau tidak salah, ya kan? Orang lain bersantai-santai, ini hari istirahat, benar. Orang-orang politik berpolitik di malam hari istirahat. Dan saudara berkorban. Tadi ada yang urunan, ya kan? Mengabdi terus, urunan terus. Ya kan? Kemudian kalau ada niat, iya kan, kekayaan negara dan bangsa ini, aset-asetnya, kalau memang harus diberi izin-izin tambang, konsesi-konsesi, apa salahnya kalau diberikan kepada mereka-mereka yang setia kepada negara dan bangsa Indonesia? Apa salahnya kalau diberikan kepada mereka-mereka yang selalu bekerja untuk rakyat, mendirikan sekolah, mendirikan pesantren, mendirikan universitas, membuat rumah sakit? Apa salahnya kita memperkuat ekonominya orang-orang yang cinta rakyat dan cinta tanah air? Apa salahnya? Dan saudara-saudara sekalian, mari juga kita mawas diri, kita waspada. Kita harus ingat sejarah kita. Ingat sejarah kita ratusan tahun. Semua suku bangsa di Nusantara ini, kita selalu diganggu oleh kekuatan-kekuatan asing. Selalu diganggu, selalu dipecah belah. Diveda et impera, dipecah belah. Dan mari kita belajar dari sejarah, jangan kita mau terus dipecah belah, saudara-saudara sekalian. Saya mengajak selalu, marilah kita sekarang sadar, rakyat kita butuh golongan pimpinan elit yang bisa rukun, bisa bersatu. Bukan selalu mencari-cari kesalahan, pasti ada kesalahan.
Semua tokoh, semua pemimpin ada kesalahan. Mau buka-bukaan? Hah? Mau? Jangan. Karena kita ini ingin yang terbaik, kita ingin baik. Rakyat butuh ketenangan, rakyat butuh kedamaian, rakyat butuh kerukunan, rakyat butuh pemimpin-pemimpinnya bekerja sama. Saudara-saudara, kita terbuka dan kita termasuk golongan sesuai ajaran ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, orang tua kita. Kita diberi pelajaran oleh mereka yang besarkan kita. Itu saya pegang teguh. Seorang pejuang, seorang pendekar harus berani, ya, tapi tidak boleh benci dan tidak boleh dendam. Jadi saya nggak ada masalah. Saya tidak ada masalah diberi nilai 11, nggak apa-apa. Sungguh saya tidak apa-apa diberi nilai 11. Karena rakyat saya memberi nilai saya 58,58%.